Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, teman-teman sekalian. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis air yang boleh dan tidak boleh digunakan untuk bersuci berdasarkan kitab Al-Majmu karya Imam An-Nawawi. Jadi fokus kita itu ada pada halaman 233 sampai 280, yaitu pembahasan fikih mengenai air dalam bab taharah. Jadi materi yang akan saya bawakan adalah air yang boleh dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Baik, mari kita mulai. Jadi teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke jenis-jenis air, penting untuk kita pahami dulu karena topik ini dibahas secara khusus dalam kitab fikih di halaman awal bab ini. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa taharah atau bersuci adalah salah satu syarat utama dalam ibadah, terutama dalam sholat. Karena itu, ulama membahas secara mendalam jenis-jenis air yang sah untuk bersuci, dan Imam An-Nawawi membuka bab ini dengan menyebut bahwa air yang digunakan untuk bersuci adalah air mutlak, yaitu air yang bersih, tidak berubah sifat asalnya, dan tidak tercampur benda lain. Jadi, penjelasan ini menjadi fondasi penting karena tanpa taharah yang sah, ibadah seperti sholat pun menjadi tidak sah tentunya. Maka, memahami hukum air bukan hanya soal kebersihan, tapi bagian dari kewajiban syar'i. Baik, kita ke slide selanjutnya. Di sini kita akan membahas tentang definisi air mutlak. Jadi teman-teman, pada slide ini kita masuk ke pembahasan utama tentang air mutlak. Jadi dalam fikih itu, air mutlak adalah air yang sifatnya masih murni, belum tercampur dengan zat lain dan masih tetap dengan 3 sifat aslinya, yaitu warna, rasa, dan bau. Contoh air mutlak itu seperti hujan, air laut, air sungai, mata air sumur, salju, dan embun. Jadi air-air ini disebut oleh Imam An-Nawawi sebagai air yang boleh digunakan untuk bersuci karena ia suci dan bisa menyucikan yang lain. Jadi untuk memperkuat hukum ini, Imam An-Nawawi menyebutkan 2 dalil penting. Dalil pertama itu ada di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 48, yang artinya, dan kami turunkan dari langit air yang sangat menyucikan. Jadi kata tahura di sini bukan hanya berarti suci, tapi juga memiliki kemampuan menyucikan, yang artinya itu air itu bisa digunakan untuk wudu dan mandi wajib. Dan juga dalil kedua itu berasal dari hadis yang sangat populer, yaitu hadis Abu Hurairah tentang air laut, yang artinya itu laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Jadi hadis ini disebutkan Imam An-Nawawi pada bab taharah itu dan dijadikan sebagai hujjah bahwa air laut meskipun asin dan mungkin berbau tetap dianggap air mutlak yang sah digunakan untuk bersuci, seperti itu. Oke. Jadi selama air itu berasal dari sumber alami dan tidak berubah secara signifikan, maka ia tetap disebut air mutlak dan sah untuk digunakan dalam bersuci. Jadi kita lanjut ke pembagian air menurut fikih. Jadi setelah kita memahami apa itu air mutlak, selanjutnya Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa air yang ada di sekitar kita itu diklasifikasikan menjadi 3 kategori besar dalam fikih, khususnya menurut mazhab Syafi'i, dan hal tersebut itu sangat penting karena masing-masing jenis air punya hukum tersendiri apakah bisa dipakai untuk bersuci atau tidak. Yang pertama itu ada air mutlak. Di slide itu dijelaskan bahwa air mutlak itu suci dan menyucikan. Dan yang kedua tidak mengalami perubahan sifat. Jadi maksudnya adalah air mutlak itu adalah air murni yang belum berubah sifatnya. Jadi air ini ya termasuk air yang suci dan menyucikan. Contohnya seperti yang kita bahas tadi, air hujan, air sungai, air laut, air sumur, dan sebagainya. Jadi air jenis ini adalah salah
adalah satu-satunya air yang bisa digunakan untuk bersuci, baik dalam keadaan hadas besar maupun kecil. Terus ada air mustakmal. Di dalam slide itu disebutkan air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas. Jadi contohnya itu air bekas wudhu atau mandi wajib. Nah, menurut Imam Nawawi dan jumhur ulama dalam mazhab Syafi'i, air ini statusnya tetap suci tapi tidak bisa lagi menyucikan. Artinya itu tidak lagi sah kalau dipakai untuk wudhu. Yang kedua kalinya, alasannya karena fungsi menyucikannya itu sudah dipakai. Oke, lanjut. Yang air najis. Jadi air najis itu yaitu air yang terkena najis dan mengalami perubahan pada salah satu dari 3 sifatnya, dari warna, bau, atau rasa. Jadi kalau air berubah karena terkena najis, maka jelas tidak sah digunakan untuk bersuci. Bahkan kalau airnya sedikit meskipun tidak berubah, tetap dihukumi najis. Jadi hal ini nanti kita bahas lebih lanjut di slide tentang dua kulah nanti. Jadi kesimpulannya teman-teman, hanya air mutlak yang boleh digunakan untuk bersuci. Air mustakmal tidak bisa digunakan ulang, dan air najis jelas tidak bisa dipakai. Dan hal yang seperti ini itu sangat penting dalam fikih taharah tentunya. Jadi kita lanjut ke pembahasan air mustakmal. Jadi teman-teman, pada slide ini kita bahas secara khusus tentang air mustakmal. Dan kata mustakmal sendiri artinya adalah yang telah digunakan. Dalam konteks fikih, air mustakmal itu adalah air yang sudah dipakai untuk mengangkat hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Jadi di dalam slide itu saya jelaskan, jadi kalau air mustakmal itu digunakan untuk wudhu atau mandi wajib. Terus yang poin kedua, tidak boleh digunakan ulang untuk taharah. Dan poin yang ketiga, tetap suci dalam zatnya, bisa digunakan untuk hal lain, misalnya mencuci pakaian. Jadi saya jelaskan lebih lanjut ya. Jadi saya ulang, kata mustakmal itu sendiri artinya adalah yang telah digunakan, air yang sudah digunakan. Dalam konteks fikih, air mustakmal adalah air yang sudah dipakai untuk mengangkat hadas, baik hadas kecil maupun besar. Jadi contohnya itu adalah air yang menetes dari anggota wudhu atau air bekas mandi wajib. Jadi secara zat, air ini masih dianggap suci. Tapi menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, air mustakmal itu tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci, artinya dia tidak menyucikan gitu teman-teman. Dan Imam An-Nawawi juga menjelaskan bahwa berdasarkan analogi dan prinsip bahwa fungsi penyucian dalam air tersebut telah selesai digunakan. Jadi maksudnya itu walaupun airnya itu tampak bersih dan belum berubah sifatnya, dia sudah tidak memenuhi syarat sebagai air mutlak. Namun beliau juga mengutip adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada sebagian yang membolehkan air mustakmal itu dipakai ulang dalam keadaan darurat atau jika tidak ditemukan air lain. Tapi pendapat utama dalam mazhab Syafi'i tetap menyatakan air mustakmal itu tidak menyucikan lagi. Jadi oleh karena itu, meskipun suci, air mustakmal tidak bisa dipakai untuk wudhu ulang atau mandi wajib, tapi masih boleh digunakan untuk mencuci pakaian, membersihkan najis, atau untuk kebutuhan lain yang tidak bersifat ibadah. Oke, kita lanjut ke hukum air dua kula. Jadi di slide ini kita akan membahas tentang pentingnya ukuran air dalam menentukan hukum kesuciannya, yaitu konsep dua kula. Jadi Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa kula adalah ukuran air yang dipakai ulama untuk membedakan antara air sedikit dan air banyak. Jadi dua kula itu secara ukuran kurang lebih setara dengan 500 ritel Baghdad yang kalau dikonversi ke satuan modern itu sekitar kira-kira 216 liter. Jadi air sebanyak itu biasanya ada di kolam besar atau sumur.
Dan kita nih membahas hukum air 2 kula itu sangat penting. Kenapa penting? Karena kalau air kurang dari 2 kula lalu terkena najis, meskipun najis itu tidak mengubah warna, bau, atau rasa, maka air itu tetap dianggap najis. Tapi kalau jumlah airnya 2 kula atau lebih, maka air itu tidak dihukumi najis kecuali salah satu dari 3 sifatnya berubah. Oke, jadi jumlah air mempengaruhi ketetapan hukum. Air yang banyak itu lebih toleran terhadap najis asalkan sifat-sifatnya itu tidak berubah. Jadi hal ini itu sangat penting dalam penggunaan air untuk bersuci. Terutama kalau kita pakai air kolam, bak mandi besar atau sumur. Terus Imam An-Nawawi juga menyebutkan bahwa pendapat ini adalah pendapat paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Dan juga didukung oleh hadis-hadis yang dijadikan landasan oleh banyak ulama, walaupun dalam sanadnya itu ada ikhtilaf. Terus kita lanjut ke perubahan sifat air. Jadi di sini dijelaskan kalau Imam An-Nawawi itu menjelaskan soal perubahan sifat air dan bagaimana perubahan itu bisa mempengaruhi keabsahan air untuk bersuci. Jadi 3 sifat utama air yang jadi penilaian dalam fikih adalah itu warna, bau, dan rasa. Jadi kalau air mengalami perubahan karena sebab alami, misalnya karena daun jatuh ke dalam kolam, lumut yang tumbuh di dasar bak, atau karena tanah tempat air itu mengalir, maka selama perubahan itu tidak menghilangkan sifat asli air itu, air tersebut tetap dianggap suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Tapi beda ceritanya kalau misalnya air itu berubah karena tercampur benda suci yang bisa dihindari seperti sabun, teh, minyak, kunyit, atau susu. Kalau perubahan itu terlihat jelas dan merusak kemutlakan air, maka air itu tidak boleh lagi dipakai untuk wudhu atau mandi wajib. Contohnya nih, misalnya kalau kita merebus air lalu memasukkan daun teh, walau teh itu suci, tapi kalau airnya sudah berubah warna jadi coklat pekat, itu udah nggak disebut lagi sebagai air mutlak lagi. Maka wudhu pakai air teh seperti itu tidak sah. Jadi kuncinya kalau ada pada apakah air itu masih disebut sebagai air murni. Kalau iya, maka sah digunakan untuk taharah. Tapi kalau sudah disebut air bunga, air sabun, atau sejenisnya, maka tidak sah. Jadi Imam An-Nawawi itu menegaskan prinsip ini sebagai batas antara air mutlak dan air yang sudah keluar dari syaratnya. Oke, lanjut ke air yang tercampur zat suci. Jadi teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang air yang tercampur dengan zat suci. Ini berbeda dengan najis karena yang dibahas di sini adalah benda-benda yang suci. Tapi ketika bercampur dengan air bisa menyebabkan air itu tidak sah lagi untuk bersuci. Contoh zat suci yang sering disebut Imam Nawawi antara lain itu adalah air bunga, air rebusan daging, susu, madu, dan daun teh. Bahkan juga air mawar. Semua benda itu suci. Tapi kalau dicampurkan ke air dan menyebabkan perubahan yang nyata, entah warna, bau, atau rasa, maka air itu tidak lagi disebut air mutlak. Oke, bentar. Misalnya kita tuh meneteskan air mawar ke dalam satu gayung air, lalu baunya jadi berubah wangi, maka air itu tidak sah lagi untuk wudhu meskipun tidak najis. Kenapa? Karena air itu sudah tidak lagi mutlak, sudah berubah jadi air jenis lain. Namun kalau benda suci itu tercampur tapi tidak mempengaruhi sifat air, misalnya baunya tuh nggak kerasa, warna dan rasanya tetap seperti air biasa, maka airnya itu masih boleh digunakan untuk bersuci. Terus juga Imam Nawawi itu menegaskan bahwa yang jadi patokan adalah apakah air itu masih layak disebut air saja atau sudah berubah jadi air sabun atau air mawar dan sebagainya lah. Kalau misalnya sudah punya sebutan baru karena pengaruh zat suci itu, maka air tersebut tidak bisa dipakai untuk bersuci gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke
pertimbangan ulama dan kias. Jadi di bagian ini Imam Nawawi tidak hanya menyampaikan hukum-hukum tapi juga memperlihatkan bagaimana para ulama itu menggunakan kias atau analogi dan mempertimbangkan kondisi untuk menyikapi perubahan air yang tidak dibahas secara langsung dalam nas. Misalnya, bagaimana hukum air yang terkena sesuatu suci tapi sangat halus, seperti bekas pencelupan atau uap, atau bagaimana kalau air dipanaskan dengan benda najis tapi tidak bersentuhan langsung. Jadi Imam An-Nawawi itu menyampaikan bahwa ulama menggunakan pendekatan kias untuk menilai kasus-kasus seperti ini. Jadi dalam kias, patokan utamanya tetap 3 sifat air, warna, bau, dan rasa. Selama tidak berubah karena sesuatu yang najis atau zat suci yang kuat, maka airnya itu masih dianggap suci dan menyucikan. Imam Nawawi juga menyebutkan perbedaan pendapat ulama, terutama kalangan Syafi'iyah dan selainnya. Tapi pada akhirnya beliau itu menyimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian dalam pemeliharaan sifat asli air adalah yang paling kuat dalam menjaga sahnya toharo. Jadi bagian ini menunjukkan bagaimana fikih tidak kaku tapi tetap punya pijakan logis dan ilmiah dalam menghadapi kondisi baru selama tetap berada dalam koridor syariat. Jadi kesimpulannya itu sebagai penutup dari pembahasan panjang di bab ini, kita bisa mengambil beberapa poin penting. Pertama, air yang sah digunakan untuk bersuci adalah air mutlak, air alami yang tidak berubah sifatnya dan tidak tercampur zat lain yang menghilangkan kemutlakannya. Jadi hanya air jenis inilah yang bisa digunakan untuk wudhu dan mandi wajib. Kedua itu ada air mustakmal, yaitu air yang sudah digunakan untuk mengangkat hadas. Dalam mazhab Syafi'i dihukumi suci namun tidak bisa menyucikan lagi, maka tidak sah dipakai untuk bersuci berikutnya. Yang ketiga itu air yang terkena najis dan berubah sifat dihukumi najis dan tidak boleh digunakan sama sekali. Tapi jika air banyak 2 kulah atau lebih dan tidak berubah sifat, maka tetap sah digunakan. Kesimpulan yang keempat itu adalah air yang bercampur zat suci seperti bunga, sabun, atau teh tetap dihukumi suci. Tapi jika perubahan zat itu mengubah warna, rasa, atau bau air, maka air tersebut tidak bisa digunakan lagi, tidak bisa disebut lagi air mutlak dan tidak sah untuk bersuci. Dan kesimpulan yang terakhir itu adalah Imam An-Nawawi menutup bab ini dengan mengingatkan bahwa tidak semua yang bersih itu sah untuk bersuci. Kita harus memahami betul sifat dan hukum air agar ibadah kita itu tetap sah dan diterima. Jadi pemahaman ini sangat penting, apalagi dalam konteks kehidupan sehari-hari, di mana air bisa dengan mudah tercampur oleh banyak unsur. Jadi mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.